akan jelaskan dari awal tentang proses gasifikasi batu bara. Nah, di sini kita bisa lihat ada diagram untuk unit gasifier yang sudah ada penunjuk aliran umpan dan keluarnya, ya. Kemudian untuk bisa menyelesaikan problem ini, kita definisikan dulu apa saja komponen yang diumpankan dan apa saja yang menjadi aliran keluar. Nah, untuk mengetahui umpan, maka kita harus mengetahui dulu proses apa yang terjadi di dalam unit gasifier ini. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa di dalam gasifier itu ada 4 atau 5 proses. Sebenarnya 4 sih yang utama. Diawali dengan proses drying, ya, dimana proses drying ini adalah penghilangan moisture dari batu bara, yang mana dari proses ini kemudian dihasilkan ada dry coal dan uap air. Nah, setelah drying kemudian proses yang terjadi adalah pyrolysis, dimana pada proses ini pada dasarnya yang terjadi adalah pelepasan gas-gas tar dan volatiles atau hidrokarbon ringan lainnya dari batu bara, sehingga kemudian dihasilkan coke atau karbon gitu ya. Kalau misalnya coal itu kan dia, atau batu bara itu kan gak hanya tersusun oleh karbon, ada banyak hidrokarbon ringan yang masih menyatu dengan karbon itu, dan dia membentuk mineral yang dinamakan sebagai batu bara. Nah, agar pembakaran dan gasifikasi karbon ini bisa lebih efektif, maka senyawa-senyawa yang masih melekat itu harus dihilangkan terlebih dahulu melalui proses pirolisis. Nah, pirolisis ini adalah proses di mana dikondisikan tidak ada oksigen sama sekali. Jadi intinya itu hanya untuk kayak membuka karbon, ya, melepaskan karbon dari senyawa lain yang bisa membuat proses pembakaran dan gasifikasi itu menjadi tidak efektif. Kemudian setelah pirolisis, karbon yang dihasilkan kemudian bereaksi dengan oksigen di wilayah yang berbeda. Jadi walaupun urutannya itu seperti ini, ya, ketika gasifier ini baru dioperasikan, yang perlu dilakukan pertama itu adalah, yang perlu terjadi pertama itu adalah combustion. Nah, pada reaksi combustion ini yang terjadi adalah karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2, dan setelah proses pembakaran terjadi baru kemudian gasifikasi itu dapat berlangsung. Kenapa? Karena untuk reaksi gasifikasi kita memerlukan ada CO2. Jadi gasifikasi itu ada 2 sebenarnya. Ada gasifikasi atau reaksi antara karbon dengan gas CO2 menghasilkan CO. Dan kalau misalnya ke dalam gasifier ini juga ada diumpankan steam atau H2O, maka karbon yang tidak terbakar pada proses combustion itu akan bereaksi dengan H2O melalui proses steam gasification menghasilkan gas karbon monoksida dan gas hidrogen. Oke. Kemudian jika masih ada sisa steam, ya, dari proses ini, jika H2O-nya itu masih bersisa, maka CO yang dihasilkan dari proses gasifikasi ini bisa bereaksi lanjut dengan H2O menghasilkan CO2 dan hidrogen. Nah, reaksi ini namanya water gas shift reaction atau WGS, ya. Nah, kita bisa lihat di sini pada proses WGS ini atau reaksi WGS ini akan dihasilkan CO2 sebagai produk samping yang tidak diinginkan, yaitu CO2. Tujuan dari WGS ini kan sebenarnya kita ingin memperbanyak gas hidrogen dengan cara mengkonversi dengan cara mereaksikan CO dengan steam, ya, tapi efek sampingnya adalah ada CO2 yang dihasilkan, di mana CO2 ini sifatnya dia tidak bisa digunakan sebagai bahan bakar. Oke. Nah, balik lagi ke awal, steam gasifikasi ini kan tujuannya adalah untuk menghasilkan syngas, ya. Syngas itu terdiri dari hidrogen, karbon monoksida, dan CO2. Kemudian kita harus tahu dari bagaimana atau seperti apa spesifikasi produk syngas yang kita inginkan. Nah, dari sini kan kita bisa lihat
reaksi yang terjadi itu ada banyak sebenarnya, tidak hanya sampai combustion, tapi ada reaksi lain. Kalau misalnya hidrogen yang dihasilkan dari proses steam gasification dan water gas shift reaction ini cukup banyak dan masih ada sisa karbon, itu akan bisa terjadi reaksi antara karbon dan hidrogen untuk menghasilkan metana atau disebut sebagai reaksi methanation. Kemudian kalau misalnya masih ada sisa oksigen di gasifier dan CO-nya pun juga masih ada, itu juga bisa bereaksi, kedua reaktan ini menghasilkan CO2. Kemudian ada juga reaksi lainnya gitu. Atau kalau misalnya dari metana yang dihasilkan ini, kemudian ternyata oksigen yang kita supply ke dalam gasifier ini sangat banyak, itu bisa terjadi combustion juga, ya, combustion antara metana atau reaksi antara metana dengan oksigen menghasilkan CO2 dan 2H2O. Nah, dari sini kalau misalnya kita lihat di literatur, itu kan memang ada banyak kemungkinan reaksi yang bisa terjadi di gasifier. Itu bukan berarti semua reaksi itu harus terjadi gitu. Kita harus analisis dulu produk apa yang kita inginkan dari gasifikasi batubara. Tadi saya sudah sebutkan bahwa tujuan dari proses ini adalah menghasilkan syngas, atau nama lainnya itu adalah producer gas atau town gas. Jadi ada beberapa nama gitu ya, yang dia terdiri dari gas H2 dan CO. Yang kita inginkan itu hanya H2 dan CO. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa ada berbagai macam reaksi yang bisa terjadi, disinilah tugas kita sebagai engineer untuk memilih atau merekayasa kondisi operasi gasifier ini sehingga hanya reaksi-reaksi yang kita inginkan saja yang terjadi gitu. Oke. Nah, jadi kalau sudah seperti itu kondisinya, kita kan harus kemudian bertanya apa saja yang harus kita rekayasa gitu dari kondisi operasi gasifier ini sehingga hanya reaksi yang kita inginkan saja yang terjadi. Nah, untuk itu kita harus kembali lagi ke konsep-konsep yang sudah dipelajari di kimia dasar, ya. Saya garis bawahi, tebalkan, dan bahkan saya kapital semua hurufnya, itu kimia dasar. Jadi konsep yang menjadi fundamental dari penentuan kondisi operasi itu sebenarnya ada di kimia dasar. Dan dari pelajaran kimia dasar itu ada tiga hal yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu reaksi. Pertama itu adalah rasio mol antara reaktan. Karena di sini kita bisa lihat reaksi yang kita inginkan itu sebenarnya ini saja, ya. Kita memang perlu ada proses drying dulu kan, ya, pasti untuk menghasilkan batu bara kering. Kemudian kita tetap perlu pirolisis karena kita harus mengaktifkan karbonnya. Kemudian kita perlu ada combustion supaya dihasilkan CO2 untuk kemudian bisa berlangsung reaksi gasifikasi dengan CO2 menghasilkan gas CO, karena CO itulah yang kita inginkan. Kemudian kita juga perlu reaksi antara karbon dengan H2O untuk menghasilkan CO dan H2. Nah, WGS pun kita juga perlu lakukan kalau misalnya kita memang ingin menambah lebih banyak H2 di komposisi syngas. Oke, jadi karena inilah reaksi yang kita inginkan, ya, maka kan kita bisa lihat reaktannya itu apa saja. Ada C dan CO2, kemudian C dan H2O, terus juga ada CO dan H2O, dan C dengan O2. Oke, berarti kan di sini kita untuk untuk melangsungkan atau untuk mengoperasikan gasifier ini dan menghasilkan produk yang kita inginkan, kita harus rekayasa rasio mol antara dua reaktan ini gitu. Misalnya kita ingin pada proses combustion kan kita nggak ingin semua karbon ini terbakar, ya. Kalau misalnya karbon itu habis di reaksi combustion ini, yang tidak akan ada lagi sisa untuk reaksi gasifikasi, tidak akan ada dihasilkan CO dan H2. Yang ada dihasilkan itu hanya CO2 gitu. Berarti kan kemudian kita berpikir seperti apa rasio antara karbon dan O2 yang tepat itu bagaimana supaya reaksi yang di atas ini semua bisa terjadi gitu. Berarti kan O2 inilah sebagai reaktan pembatasnya, bukan karbonnya gitu. Jadi kita limitasi mol O2 yang disuplai ke gasifier sehingga
reaksi combustion yang terjadi itu hanya sebagian, tidak membakar semua karbon yang tersedia di gasifier. Oke. Kemudian juga rasio antara reaktan di reaksi yang ini. Oke. Karena kan kalau C dan CO2 ya, misalnya kita ingin tahu bagaimana rasio antara C dan CO2, yaitu bergantung pada reaksi yang ini gitu. Kalau misalnya kita udah tahu O2 yang disuplai itu berapa, misalnya O2-nya 1 mol, C-nya 2 mol, maka kan yang menjadi pembatasnya adalah O2, dan yang bereaksi, karbonnya bereaksi 1 mol, O2-nya juga 1 mol, maka CO2 yang dihasilkan juga 1 mol, berarti karbonnya sisa 1 mol. Nah, maka CO2 yang kemudian bisa digunakan untuk reaksi lanjutan dengan karbon di sini adalah 1 mol. Jadi untuk rasio antara C dan CO2 itu mengikuti hasil reaksi combustion ini. Oke. Kemudian juga ada rasio antara C dan H2O. H2O di sini kan adalah steam, dan steam itu disuplai dari luar. Maka kita juga harus cari tahu seperti apa rasio yang tepat gitu antara C dan H2O untuk menghasilkan CO dan H2. Nah, untuk bisa literatur itu sebenarnya ada gitu yang mengatakan berapa rasio optimum antara C dan steam ya, karbon dan steam untuk memproduksi steam gas. Itu sebenarnya dipengaruhi oleh berapa komposisi CO dan H2 yang kita inginkan di produk akhir. Dan ini bukan sesuatu yang kita bukan sesuatu yang kita tebak secara random aja gitu rasionya, tapi ini sudah ada penelitiannya, sudah ada simulasinya, sudah ada uji cobanya, dan ini bisa dilihat di literatur, dan ada kriteria atau parameter-parameter yang mendasari rasio yang tepat antara karbon dan steam itu seperti apa. Oke. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi efektivitas reaksi adalah temperatur reaksi, dan ini kaitannya dengan sifat reaksinya, eksotermis atau endotermis, dan ini lagi-lagi adalah kimia dasar dan dipelajari juga di ATK 2, pokoknya di semua yang ada reaksi kimia ini ada lagi gitu. Oke, dan sebenarnya di termo ini harusnya sudah penerapan saja gitu, bukan lagi dipelajari lagi dari awal ya. Nah, untuk kaitannya dengan temperatur reaksi, kita harus cek delta H masing-masing reaksi. Kita bisa lihat di sini, untuk drying ini sebenarnya proses fisika, ya, bukan proses kimia, karena hanya pemisahan antara batu bara dari uap air. Tapi karena dia perlu energi, maka kita bisa katakan dia sifatnya endotermis, walaupun ini sebenarnya bukan reaksi kimia. Kemudian kita langsung ke sini, combustion sudah jelas dia eksotermis karena dia melepaskan panas ya dengan nilai minus 393 kJ per mol. Nah, kalau reaksi eksotermis seperti yang sudah kita pelajari di kimia dasar, itu dia lebih prefer atau reaksi itu akan setimbang ke arah produk atau bergerak ke arah produk kalau misalnya temperatur reaksi itu dikondisikan relatif rendah. Rendahnya itu berapa? Lagi-lagi itu menurut literatur. Tapi kalau untuk combustion itu kan syarat untuk terjadinya pembakaran itu ada bahan bakarnya. Ini si C ini adalah si bahan bakar, ada oksigennya, dan yang ketiga ada pemantiknya atau ignitionnya. Jadi kayak ada korek apinya lah gitu. Kayak kita membakar kertas, itu kan kertas suhunya suhu ruang kan. Terus di sekitar kertas itu ada udara, ada oksigennya. Kita tinggal tambahkan sparknya aja gitu, atau pemantiknya aja, atau apinya itu sebagai pemicu untuk terjadinya pembakaran. Jadi combustion itu nggak perlu dikondisikan harus tinggi dulu temperaturnya ya. Kecuali kita ingin dia self ignition atau terbakar dengan sendirinya. Kayak misalnya bensin gitu, dia kan volatile, jadi kalau misalnya terbuka aja tangki bensin itu kan menguap. Kemudian kalau misalnya dia tiba di udara dan temperaturnya sangat tinggi, pokoknya tinggi banget gitu, itu bisa terbakar sendiri. Nah, itu namanya self ignition, jadi pembakaran sendiri gitu tanpa adanya pemicu atau pemantik dari api. Oke. Kemudian
Berarti kan combustion atau dia reaksinya eksotermis itu lebih prefer terjadi pada temperatur yang lebih rendah. Oke, kemudian kalau kita lihat dari reaksi antara karbon dengan CO2, itu dia delta H-nya positif, maka ini adalah reaksi endotermis, dan ini membutuhkan temperatur reaksi yang lebih tinggi. Jadi mekanismenya, kenapa perlu combustion, itu juga selain untuk menyediakan karbon dioksida untuk reaksi yang ini, combustion ini kan dia melepaskan panas ya. Efeknya setelah combustion itu terjadi, temperatur gasifier ini akan naik, sehingga itu juga bisa mengakomodir atau sesuai gitu dengan kebutuhan temperatur yang disyaratkan oleh reaksi ini. Jadi karena combustion ini melepaskan panas, kemudian akibatnya menaikkan temperatur, sehingga kondisinya itu sudah sesuai untuk reaksi gasifikasi CO2 dan gasifikasi dengan steam bisa terjadi karena dia sifatnya endotermis, butuh temperatur tinggi untuk bisa terjadi. Oke. Lalu reaksi water gas shift atau WGS ini dia sifatnya eksotermis, dan ini prefer terjadi pada temperatur yang lebih rendah. Nah, lagi-lagi kalau menurut mekanismenya atau urutannya, setelah combustion itu terjadi, temperatur naik, kemudian terjadi reaksi endotermis, reaksi ini selesai, efeknya kan temperatur di dalam gasifier jadi turun, karena dia endotermis itu menyerap energi atau menurunkan temperatur setelah reaksi. Baru kemudian setelah temperatur di gasifier ini cukup rendah, maka water gas shift ini bisa terjadi, karena dia sifatnya eksotermis. Oke, kemudian tekanan reaksi kita nggak terlalu membahas detail, karena kalau kita cek di literatur ini gasifier biasanya dioperasikan pada tekanan 1 atmosfer, dan kalaupun kita kaitkan dengan tekanan ya, tekanan reaksi itu lebih banyak efeknya itu untuk reaksi yang fasanya gas, sementara di sini dia fasanya mostly campuran gitu ya, padat gas gitu, yang gas banget itu kan di sini, dan ini kita tidak ingin terjadi gitu reaksinya, kita inginnya justru yang ini saja gitu, reaksi di fasa campuran, maka tekanan itu tidak terlalu kita kondisikan banget gitu, 1 atm pun juga masih oke. Nah, dari sini ini kan faktor yang mempengaruhi efektivitas reaksi. Selain 3 ini, ada juga yang harus kita perhatikan dalam merekayasa reaksi yang terjadi di gasifier, yaitu kita harus tahu berapa rasio H2 dan CO yang diinginkan pas produk ini keluar dari gasifier. Nah, untuk tahu berapa rasio produk atau komposisi syngas yang kita inginkan, kita harus tahu dulu apa fungsi syngas yang dihasilkan. Apakah dia sebagai bahan bakar untuk proses lain, ataukah dia sebagai reaktan di proses petrokimia, kayak menghasilkan hidrogen itu digunakan untuk menghasilkan propilen, kemudian nanti ujungnya menjadi polipropilena. Itu beda-beda peruntukannya, jadi dan beda-beda spesifikasinya. Ada yang dia butuh H2 lebih banyak, ada yang dia nggak masalah kalau 50-50 H2 dan CO-nya. Nah, itu kita harus tahu dulu gitu. Kalau kita sudah tahu fungsi syngas yang dihasilkan itu untuk apa, baru kita bisa set berapa rasio H2 dan CO yang kita inginkan pas keluar dari gasifikasi. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan penjelasan tentang penyelesaian neraca massa reaksi dan neraca energinya dengan menggunakan Excel. Sebelumnya di sini saya sudah menyediakan data tentang proximate dan ultimate analysis batubara yang saya gunakan sebagai contoh. Ini batubara dari Sanbicol Jepang ya. Kemudian pertama kita analisis dulu basisnya, dan ini bagian yang paling pertama dan paling penting dalam penyelesaian neraca massa, baik itu neraca massa dengan reaksi maupun neraca massa tanpa reaksi. Karena bisa saja di awal kita belum tahu berapa massa batu bara yang akan disuplai ke gasifier.
Jadi intinya, kalau misalnya kita sudah menyediakan data basisnya, batu bara yang disuplai itu berapa, 1 kilo kah, 100 kilo, 1 mol, 1000 mol, itu artinya perhitungan kita nanti energi yang terhitung, kemudian ya energi yang terhitung itu per basis. Misalnya di sini saya gunakan basisnya 100 kg batu bara, maka apapun yang saya hitung dari simulasi ini itu per 100 kg batu bara. Nanti kalau misalnya saya ternyata butuhnya 1000 perhitungan untuk 1000 kg batu bara, berarti kan saya tinggal kalikan 10 saja dengan apapun yang saya hasilkan dari simulasi ini. Nah, untuk yang pertama, kita selesaikan dulu yang bagian drying. Dari proximate analysis itu diketahui batu bara ini memiliki fixed moisture-nya 2,1%. Artinya dari 100 kg batu bara ini ada 2,1 uap air. Oke, dan sisanya berarti batu bara kering. Nah, uap air yang dihasilkan ini karena batu bara ini masuknya dari atas, maka uap air yang dihasilkan itu dia diasumsikan langsung kayak terbawa keluar bersama aliran keluaran dan tidak menjadi reaktan, tidak include dalam perhitungan reaktan untuk reaksi steam gasification dan WGS ya. Nah, dari sini ditemukan dihitung gitu bahwa massa dry coal-nya atau batu bara keringnya ada 97,9 kg. Kemudian dari drying ini dilanjutkan dengan proses pirolisis, di mana pada proses ini terjadi pemisahan antara karbon dari volatiles atau senyawa-senyawa hidrokarbon ringan. Sehingga kemudian dari proximate analysis ini juga diketahui fixed karbonnya atau karbon yang benar-benar C aja gitu yang ada di batu bara itu persentase masanya 50,5%. Maka saya bisa kemudian menghitung berapa massa C-nya saja ya dengan mengalihkan 50,5/100 dikali 97,9. Nah, ini kan baru kilogramnya, kita harus konversi ke mol ya dengan membaginya dengan berat atom relatifnya, sehingga didapat untuk perhitungan basis ini mol dari karbon yang digunakan untuk perhitungan adalah awalnya ada 4,116 kilomol. Baru kemudian lanjut ke reaksi pembakaran dulu, karena kita membutuhkan temperatur setelah reaksi ini dan kita juga butuh CO2-nya. Reaksinya kan seperti ini, ya, reaksi antara karbon dan oksigen menghasilkan CO2 dengan delta H reaksi atau entalpi, perubahan entalpi reaksinya minus 393 kJ per mol. Oke, berarti setelah reaksi ini selesai, panas yang dilepaskan dari reaksi ini besarnya adalah 393 kJ per mol. Ini delta H ya. Kemudian tadi kan saya sebutkan di atas ya bahwa kita harus tahu dulu rasio antara reaktan. Dalam hal ini kita harus tahu berapa rasio antara karbon dan oksigen, karena kan kita nggak ingin karbon itu terbakar semua, dan rasio yang kita tetapkan di sini itu bergantung pada berapa temperatur yang kita ingin hasilkan dari hasil combustion ini. Oke. Nah, di sini nilai 5 ini random saja, hanya sebagai contoh, bukan nilai yang seharusnya. Ini adalah tugas kalian untuk menemukan berapa nilai yang optimum untuk rasio karbon terhadap oksigen. Saya anggap aja 5. Jadi kalau misalnya si O2 karbonnya ada 4,116, maka O2-nya kita bisa cari nilainya dengan menggunakan rasio ini ya. Nah, karena O2-nya ini lebih kecil nilainya, lebih sedikit jumlahnya dibanding karbon dan memang sengaja dibuat seperti itu, maka oksigen ini adalah limiting reaktan untuk reaksi ini. Maka setelah oksigen ini habis, maka reaksinya pun akan berhenti. Dan karena hanya ada 0,823 kilomol oksigen, maka karbon yang bereaksi pun juga hanya 0,823 kilomol.
sehingga ada sisa sekian, dan CO2 yang terbentuk pun juga 0,823 kmol. Nah, ini adalah neraca massa reaksinya. Yang tampaknya kalian belum pernah mencoba menyelesaikan neraca massa reaksi dengan menggunakan Excel. Untuk seterusnya sampai nanti TA, itu kalian jangan lagi menggunakan hitungan manual. Jadi maksudnya sudah harus mulai terbiasa gitu ya, untuk perhitungan apapun itu dilakukan dengan Excel. Misal pun di kelas itu nggak diajarkan, tidak ada latihan untuk menggunakan Excel dalam menyelesaikan perhitungan, itu sebaiknya kalian berusaha sendiri untuk mengkonversinya dari hitungan manual ke Excel, karena ini skill akan berguna sekali untuk kalian nanti gitu ya. Lalu dari sini kalau kemudian saya bikin diagram alirnya, ini kan kalau di reaksi kita lihat komponen yang terlibat itu kan hanya karbon, oksigen, dan CO2. Tapi kalau kita kembalikan ke gasifier secara utuh, itu kan input dari awal itu sudah ada steam dan air, ini air ya, udara, dan sudah ada batu bara. Jadi sudah ada 3 komponen sebenarnya, batu bara, steam, dan udara. Dan udara ini terdiri dari oksigen dan nitrogen, asumsinya demikian. Maka kalau kemudian kita gambar diagram bloknya, untuk aliran input itu, untuk aliran input atau aliran awal reaksi combustion ini bukan hanya karbon dan oksigen, tapi juga sudah ada include nitrogen dan steam atau H2O. Oke. Nah, kemudian terjadi proses combustion. Dari proses combustion ini dihasilkan CO2, sementara oksigennya habis, maka aliran keluarnya atau aliran akhirnya itu terdiri dari masih ada karbon, sisanya 3,293, terus nitrogen karena dia tidak bereaksi, maka masuknya sekian, keluarnya pun juga sekian. Steam atau H2O juga belum ada reaksi apapun di sini untuk combustion ya, itu belum ada reaksi, maka masuknya sama, keluarnya pun sama. Dan ini diagram alir untuk proses combustionnya saja, bukan proses gasifier secara keseluruhan. Nah, kenapa ini penting dibikin diagram alir seperti ini, supaya nanti pas perhitungan neraca energinya kita akurat gitu dalam menghitungnya. Karena neraca energi itu harus melibatkan semua komponen yang ada di dalam suatu unit. Ya, kita kan baru menganalisis combustionnya aja gitu, belum reaksi yang lain. Tapi karena ketika combustion itu terjadi sudah ada senyawa lain yang dia tidak ikut bereaksi seperti nitrogen dan steam, maka keberadaan nitrogen dan steam ini harus tetap diikutkan dalam perhitungan neraca energi reaksi ya, karena dia akan sangat mempengaruhi temperatur akhir setelah reaksi. Oke. Nah, kemudian masuk ke neraca energi. Ini tolong banget diingat ya, persamaan ini, karena ini kalian boleh bingung apapun tentang neraca energi, bisa ketemu problem seperti apapun di neraca energi, kalau kalian bisa memahami konsep ini, konsep neraca ini, penyamaan energi masuk dan energi keluar, itu kalian pegangannya itu udah kuat gitu. Nah, di sini kan persamaan neraca energi itu ini saya konversi atau bikin dia lebih spesifik menjadi neraca panas ya. Ini kan berarti panas masuk atau panas awal sebelum reaksi, atau panas yang dimiliki oleh semua komponen yang ada sebelum reaksi terjadi, kemudian ditambah dengan panas yang dihasilkan atau diserap atau dibuang, dihasilkan atau diserap reaksi, ditambah Q. Nah, Q ini adalah kalau misalnya sistem kita atau unit proses kita dilengkapi pemanas atau pendingin, atau kita memang ingin menghitung berapa panas yang harus dibuang atau panas yang harus disuplai ya ke sistem tersebut, sehingga nanti temperatur akhirnya tuh nilainya tertentu, maka kita tambahkan Q.
Tapi kalau sistemnya adiabatik seperti contoh ini, combustionnya kita asumsikan adiabatik atau gasifiernya kita asumsikan adiabatik, di mana tidak ada pertukaran panas dengan lingkungan, artinya tidak ada panas dari gasifier diserap lingkungan atau tidak ada panas yang diberikan lingkungan ke gasifier. Maka kalau sistemnya adiabatik, maka Q ini sama dengan 0. Tapi Q ini tetap harus ada di persamaan awal. Begitu sudah ada asumsi bahwa dia adiabatik, maka baru di-nolin. Oke. Nah, di neraca energi ini kan berarti panas masuk ditambah panas reaksi, karena Q-nya 0, maka ini sama dengan H out. Jadi panas reaksi tambah panas masuk ditambah panas reaksi itu sama dengan panas keluar. Nah, ini kan kita in dan out ini hanya simbol aja ya, atau apa ya namanya itu ya, indikator aja lah gitu. Ini maksudnya awal, ini maksudnya akhir. Atau kalau dia memang ini alat, in ini berarti ya umpan, out ini berarti keluaran. Oke. Untuk contoh ini kan kita hanya menganalisis dari sudut pandang reaksinya saja. Maka in di sini maksudnya adalah panas masuk komponen-komponen sebelum reaksi. Kalau out ini artinya panas yang dimiliki oleh komponen-komponen yang masih ada setelah reaksi. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke tabel neraca energinya. Ini tabel yang saya nggak tahu apakah di kelas ATK 2 pernah mengerjakan ini secara manual ya. Tapi ini adalah tabel untuk perhitungan neraca energi yang sebaiknya kalian sudah mulai membiasakan diri dengan menggunakan tabel ini. Oke. Kita lihat satu persatu komponennya. Di sini ada kolom untuk menampilkan data kondisi awal dan ini kondisi akhir. Kemudian di tiap kolom awal dan akhir ini ada kolom untuk nunjukin berapa mol masing-masing komponen di kondisi awal sebelum reaksi. Kemudian ini adalah mol masing-masing komponen setelah reaksi selesai. H ini adalah entalpi spesifik yang persamaannya itu integral Cp dt. Nah, Cp itu kalian harus cari datanya. Kalau dia fasanya padat ya, itu Cp hanya satu angka. Jadi kayak air, dia liquid, Cp-nya sebenarnya cuma satu angka, 4,2 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalau dia padatan juga Cp-nya itu satu angka. Artinya dia tidak berubah nilainya terhadap temperatur. Tapi kalau dia fasanya gas, itu nilai Cp-nya itu akan berubah terhadap temperatur. Maka ada nilai ABCD, yang ini adalah nilai untuk semacam faktor yang keberadaan faktor ini akan menyesuaikan nilai Cp masing-masing komponen ini sesuai dengan temperatur pengukuran ya. Persamaannya silakan dirujuk kembali ke materi ATK 2. Maksudnya persamaan Cp itu seperti apa dengan menggunakan nilai ABCD ini, silakan dirujuk lagi ke ATK 2. Nah, untuk data Cp itu ada yang literatur dia sampai E, ada yang sampai D. Saya cenderung lebih prefer untuk data Cp yang sampai D. Kalau misalnya ketemunya sampai E, kayak ya umumnya mahasiswa TK IT itu senang pakai yang Chemprop yang sampai E, ya silakan aja. Yang penting dalam penyusunan persamaannya itu jangan salah gitu ya. Karena dia integral, nanti pasti ada penyesuaiannya lah gitu. Oke, silakan dirujuk lagi gitu. Nah, H ini nanti setelah dikalkulasi dengan menggunakan integral Cp dt itu kan satuannya masih kilojoule per mol. Ya, jangan lupa ini mol, tadi awalnya kan kilomol satuannya, ini harus kita konversi ke mol karena entalpi reaksi itu juga dalam kilojoule per mol. Integral Cp dt nilai ABCD ini akan menghasilkan satuan dalam kilojoule per mol, maka mol ini harus dalam bentuk bukan kilomol tapi konversi ke mol. Nah, ini kita ada pengalian mol dikali entalpi untuk menghasilkan
satuan kilojoule per hour ya. Oke, ini juga sama ya, kalian bisa lihat ini persamaannya sangat kompleks, jadi tolong hati-hati dalam mengenerate formula ini di Excel ya. Dilihat lagi persamaan itu di materi ATK 2 atau di buku ATK 2 lah ya. Nah, setelah ini ini kan tiap aliran ini atau ya bagian awal dan bagian akhir ini kan masing-masing punya temperatur yang berbeda, maka nanti pasti nilai entalpinya pun juga akan berbeda mengikuti temperatur yang kita asumsikan. Nah, saya mengasumsikan 120 Celcius. Tadi kalau kalian perhatikan ini di sini angkanya 35, itu salah karena kan kita ada steam yang sudah masuk ke dalam gasifier. Itu kan steam pasti at least temperaturnya 100 kan itu. Nah, saya asumsikan steam yang digunakan itu 120 Celcius. Maka semua yang ada di sini saya asumsikan juga nilainya sama gitu dengan temperatur steam. Oke, nah satu juga yang saya pesankan, ketika kalian menghitung neraca massa dan energi, mungkin itu di awal kita nggak punya semua informasinya. Kita nggak tahu berapa asumsi temperatur ini berapa, itu kan ada steam, ada udara, ada karbon, apakah iya temperaturnya 120 semua atau di bawah itu. Kemudian kita nggak tahu berapa tekanannya. Nah, untuk perhitungan neraca massa energi di awal itu silakan diasumsikan dulu. Kayak initial value-nya itu silakan mau 120, mau 110, ya mau tekanannya berapa itu silakan diasumsikan. Yang kita kerjakan di sini adalah kita membangun simulasi kayak kerangka perhitungannya yang nanti kita bisa perbaiki atau kita bisa semakin sempurnakan sambil kita mencari literatur yang lebih tepat untuk kondisi operasi di proses ini ya. Nah, di sini kan saya asumsikan 120 Celcius, maka nilai H ini akan mengikuti temperatur ini. Kalau saya ganti 100 itu, maka H ini pun juga akan berubah nilainya. Nilai H in-nya pun juga akan berubah. Ya, balik lagi 120. Nah, di sini kan ada N kali H, ini kan perkalian mol terhadap entalpi spesifik masing-masing komponen. Penjumlahan ini itu sama dengan H in. Ya, jadi H in di sini adalah total N kali H untuk semua komponen. Jadi begitu ketika si semua komponen ini masuk di awal itu dia temperaturnya 120, maka H in-nya adalah 24.560. Ya, di sini saya koma itu ribuan itu koma ya, desimal itu titik. Oke, kemudian terjadi reaksi combustion. Di atas kita ketahui bahwa delta H reaksinya adalah minus 393 kJ per mol yang bereaksi. Ya, per mol ini artinya setiap 1 mol reaktan utama itu bereaksi, ya, maka panas yang dilepaskan itu nilainya 393 kJ. Sementara di reaksi ini yang bereaksi itu bukan 1 mol ya, tapi 1 kilomol. Maka kita harus konversikan dari 393 kJ per mol ini berapa nilai sebenarnya kalau ada 0,823 kilomol yang bereaksi. Maka caranya tinggal dikalikan saja, jangan lupa faktor konversi. Jadi ini ada minus 1, karena kan yang saya mau catat datanya itu bukan delta H reaksi, tapi panas reaksi. Sementara panas reaksi itu tandanya kebalikan dari delta H, maka saya kalikan minus 1. Minus 1 dikali J41 itu adalah delta H reaksinya, dikali mol yang bereaksi, dikali 1000, karena ini konversi. Maka panas reaksinya adalah sekian. Q-nya 0 karena gasifier diasumsikan adiabatik. Maka H out yang seharusnya adalah penjumlahan ini sama dengan 348.100 kJ per hour. Nah, di sini untuk proses ini, untuk tebakan awal, saya asumsikan temperatur akhir dari reaksi ini adalah 1000 Celcius. Ketika asumsinya 1000 Celcius, ternyata H out yang terhitung itu hanya 284.169. Artinya temperatur yang seharusnya lebih besar dari 1000 karena nilainya lebih kecil dari ini. Ya, kan kita maunya H out ini
itu sama dengan H-in ditambah Q reaksi. Oke. Dan kita nggak tahu temperaturnya berapa gitu, maka diasumsikan saja dulu di awal, ditebak 1000. Oh ternyata kalau 1000 nilainya lebih kecil dari H-out yang seharusnya, maka kemudian kita bisa GOSIK ya, kita bisa gunakan GOSIK untuk mencari berapa temperatur ini seharusnya supaya nilai H-out ini sama dengan 348 100. Ternyata temperaturnya seharusnya 1192,6 derajat Celcius. Nah, kemudian kita cek apakah temperatur ini sudah sesuai dan kita mau, apakah temperatur ini sudah pas dengan temperatur yang dibutuhkan untuk CO2 gasification dan steam gasification gitu. Kalau misalnya ternyata masih lebih kecil dari yang seharusnya, maka kemudian kita harus ubah rasio ini gitu, artinya harus lebih banyak lagi karbon yang terbakar supaya temperatur yang dibutuhkan itu tercapai gitu. Misalnya saya ganti 5,2 gitu misalnya ya, 5,2 salah, harusnya lebih kecil karena ini C per O2 harusnya lebih kecil, maksudnya O2 per C nya harus lebih besar gitu, 4,8. Nah ini kan dia menjadi lebih kecil kan, berarti kita GOSIK lagi gitu, GOSIK lagi nilai ini temperaturnya. Nah kita dapat 1200 Celcius. Kalau misalnya ini sudah oke gitu ya, oh ini temperatur yang pas untuk reaksi 2 endotermis ini, ya udah berarti ini adalah rasio yang tepat gitu. Nah, kalau kita baca di literatur, itu kan dia ada macam-macam gitu ya. Rasio C terhadap O2 itu yang optimum berapa gitu. Itu bisa dijadikan acuan ya, kayak baseline-nya itu sekian lah gitu. Ya, misalnya di literatur tuh ada yang bilang O2 per C itu 25% gitu misalnya. Ada yang bilang 30%, itu nggak masalah. Itu jadikan acuan saja gitu. Karena yang sebenarnya itu mungkin nggak persis sama dengan apa yang ada di literatur, makanya namanya sebagai acuan atau baseline atau kira-kira mendekati itulah gitu angkanya ya. Nah ini sebenarnya poin utama saya untuk memberikan tugas ini adalah melatih kalian untuk membangun simulasi ya, memperkuat lagi konsep kalian akan neraca massa dan energi, karena mau apapun gitu bentuknya nanti di mata kuliah setelahnya itu sampai akhirnya TA ini kalian akan kembali lagi ke sini gitu, neraca massa dan energi. Kalau neraca massa energi saja itu masih gelagapan gitu ya, apalagi kalau nanti udah urusannya ke perancangan alat gitu, atau urusannya dengan pengendalian proses gitu, atau urusannya dengan ya proses-proses lain yang lebih advance lah gitu. Jadi ujungnya pasti balik lagi ke sini. Kalau massa energinya salah ya pasti ujungnya itu nanti salah gitu, alatnya salah, prosesnya salah gitu. Oke. Nah, saya hanya akan memberikan contoh untuk cold combustion ya dalam perancangan neraca massa dan energinya. Oke, ini harusnya untuk neraca massa nggak ada masalah, karena ini harusnya udah kayak jadi refleks aja gitu. Kalau neraca massa energi ya udah awal reaksi sisa atau mula reaksi sisa gitu. Yang mungkin perlu perhatian itu adalah di neraca energinya. Nah, reaksi selanjutnya kan adalah CO2 gasification dan steam gasification, kemudian diakhiri dengan water gas shift. Nah, reaksi 4 dan 5 ini kan sama-sama endotermis dan berlangsungnya itu simultan atau berbarengan atau paralel. Nah, di sini kita bisa lihat kedua reaksi ini memiliki reaktan yang sama-sama mereaksikan karbon dengan reaktan lain ya. Kalau sudah ada reaksi seperti ini, maka kita harus tahu bagaimana selektivitas karbon dalam bereaksi dengan kedua reaktan ini. Kan
karbon ini kan ada bendanya sama kan, dia sama-sama bongkahan gitu awalnya, dengan massa sisanya itu 3,259 kilomol, sisanya 3,259 kilomol. Nah, si 3,259 kilomol ini kan harus milih mau bereaksi lebih banyak dengan siapa gitu, dengan steam atau dengan CO2 gitu. Karena dia paralel gitu atau berbarengan reaksinya. Nah, makanya ada namanya selektivitas. Si karbon ini lebih selektif untuk bereaksi dengan CO2 atau lebih selektif bereaksi dengan H2O. Oke. Nah, menurut literatur di sebuah buku ya, selektivitas CO2 itu adalah 1,6%. Artinya dari sisa karbon yang 3,259 ini 1,6%-nya akan bereaksi dengan CO2, sisanya bereaksi dengan steam. Nah, maka karena kita udah tahu selektivitasnya 1,6%, untuk neraca mol reaksinya di awal itu saya udah langsung kalikan saja ya. Karbon yang tersedia untuk bereaksi dengan CO2 hanya 1,6% dari 3,259, yaitu 0,052 kilomol. Dan CO2 ini kan berarti CO2 yang dihasilkan dari reaksi sebelumnya, itu 0,858. Maka karena si karbonnya lebih sedikit dari CO2, dia menjadi limiting reaktan, dan yang bereaksi di sini hanya 0,052. Dan CO yang dihasilkan dari reaksi ini adalah 2 kali dari 0,052 sama dengan 0,104. Nah, sisanya ya dari 1,6% kan berarti ada sisa 8,4%, itu yang kemudian bereaksi dengan H2O. Maka karbon yang tersedia untuk bereaksi dengan steam itu adalah pengurangan 3,25873 ini terhadap 0,052. Kemudian H2O di sini ya nilai sama dengan H2O yang kita umpankan di awal. Di sini kan saya lupa bilang di awal bahwa saya tetapkan rasio karbon dan steamnya ya di umpan sini. Ya, steam yang masuk terhadap kol itu saya bikin rasionya sama dengan 1. Lagi-lagi ini adalah random, bukan nilai berdasarkan literatur apapun, hanya untuk sebagai contoh penyelesaian. Nah, karena H2O-nya ada 4,116 kilomol dan karbon yang tersedia itu lebih sedikit dari H2O, maka dia menjadi limiting reaktan, dan reaksi ini jumlah yang bereaksi pada steam gasification ini nilainya sama dengan karbon yang tersedia. Maka setelah diselesaikan jadinya seperti ini. Oke. Nah, ternyata masih ada H2O yang bersisa karena ya dia berlebih gitu terhadap karbon yang masih ada untuk direaksikan di steam gasification. Karena ada H2O yang masih bersisa, maka WGS bisa berlangsung, di mana pada WGS ini CO yang dihasilkan dari steam gasification dan CO2 gasification ini harusnya sama dengan ditambah ya, bukan hanya itu, tambah ini, karena CO itu dihasilkan dari dua reaksi ini. Oke, ternyata CO yang tersedia untuk bereaksi di WGS itu adalah 3,311 ini ditambah 0,104 sama dengan ini. Kemudian bereaksi dengan H2O sisa, karena H2O-nya lebih sedikit dari CO, maka dia menjadi limiting reaktan. CO2 juga sudah ada di awal ya, karena dia sudah dihasilkan di sini dan masih bersisa dari CO2 gasification. H2 juga masih sudah ada nilainya di awal karena sudah dihasilkan di steam gasification. Maka setelah kita selesaikan reaksinya, beginilah profil syngas kita. Ya, kita kan hanya mengasumsikan 4 reaksi ini saja yang terjadi gitu. Maka di syngas kita ada 2,505 kilomol CO, kemudian ada 1,715 kilomol CO2 dan 4,116 H2. Dari sini kita bisa hitung, H2 per CO-nya itu adalah ini dibagi ini, ya 4,116 dibagi 2,505 sama dengan 1,643. Nah, ini saya nggak tahu apakah 1,643 ini adalah H2 komposisi syngas yang diinginkan atau enggak gitu. Untuk tugas ini misalnya gitu ya, misalnya syngas yang diinginkan itu anggaplah
1,8 gitu ya, H2 per CO nya 1,8. Nah berarti kan kita bisa gosip bagaimana caranya supaya H2 per CO ini 1,8. Ya berarti kan kita harus lebih mengenhance atau lebih mengoptimalkan reaksi yang ada produksi H2 di dalamnya. Berarti kan kita harus lebih meningkatkan lagi reaksi di steam gasification atau di water gas shift. Biasanya yang lebih ditingkatkan itu adalah WGS, artinya konversi CO menjadi H2 ya, dengan reaksi dari reaksinya dengan steam itu harus lebih banyak, bukan hanya 0,91. Artinya kan kita harus supply lebih banyak lagi H2O kan, karena di sini H2 yang dihasilkan dari water gas shift ini bergantung pada H2O yang bersisa dari reaksi steam gasification. Artinya kalau kita mau lebih banyak lagi H2-nya, maka sisa H2O dari steam gasification itu harus lebih banyak lagi gitu, enggak 0,91. Berarti ya mungkin dengan cara kita memperkecil rasio ini. Jadi atau H2O per C-nya harus lebih besar. Ini kan C per H2O. Oke. Itu kalian coba sendiri bagaimana menggosipnya ya. Nah, dari komposisi ini diketahui ternyata persen CO2 yang dihasilkan itu adalah 21% gitu. Dan ini juga ada syaratnya sebenarnya ya. Kalau semakin banyak CO2 di dalam komposisi syngas, itu kan berarti heating value dari syngas itu akan semakin turun karena CO2 ini tidak bisa berfungsi sebagai bahan bakar. Yang hanya jadi bahan bakar itu cuma CO dan H2-nya saja gitu. Oke, kita biarkan saja lah CO2 ini seperti ini. Kita lihat dari H2 per CO-nya aja gitu. Perlu diingat konsekuensinya kalau kita perbanyak H2 dari water gas shift ini, maka CO2 yang dihasilkan pun juga akan semakin banyak dan sehingga persen CO2 yang dihasilkan pun juga akan semakin besar. Oke. Nah, dari sini tolong dilanjutkan ya, neraca energi dari 3 reaksi ini diperbaiki. Jadi kalian harus cari tahu dulu berapa C per H2O seharusnya, berapa C per O2 harusnya, berapa temperatur akhir combustion atau temperatur yang dibutuhkan untuk reaksi CO2 gasification dan steam gasification, karena itu akan menentukan temperatur akhir di sini atau menentukan berapa rasio C per O2-nya ya. Nah, sampai di sini dulu, diselesaikan aja bagian ini ya, baru kemudian setelah ini clear gitu ya, setelah kalian sukses menyelesaikan simulasi ini, baru kita lihat apakah memang akan lanjut ke first and second law of thermodynamic analysis gitu. Tapi saya yakin kalian bisa, jadi diusahakan aja semaksimal mungkin. Kita masih ada waktu sampai UAS itu tanggal 20 ya. Kita usahakan semua tugas sampai yang first and second law analysis itu dikumpulkan di 25 Juli paling maksimum, karena saya harus mengoreksi tugas UAS kalian. Oke. Sekian dulu, semoga sukses.